Salam menjuah-juah, selamat pagi kepada kita semua, saudara-saudara yang kami kasihi dimanapun berada jemaat Tuhan, khususnya jemaat GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, pekerjaan ataupun usaha pelayanan kita sepanjang hari ini, kami mengundang kita untuk terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan lewat sapaan teduh pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam istirahat kami, dan oleh karena kasih setia Tuhan kami boleh bangun pada pagi hari ini, dan kami percaya Tuhan menyediakan berkat-berkat kebaikan kepada kami sepanjang hari ini. Oleh karenanya sebelum kami melakukan segala aktivitas pekerjaan, usaha dan pelayanan kami, terlebih dahulu kami mau datang ke hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar firman Tuhan menuntun kami dalam kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai hati pikiran kami, memimpin kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, serta menolong kami untuk dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan kiranya menolong hamba-Mu di dalam memberitakan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Perjanjian Lama, kitab Amsal 30 ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti kita ketahui, tujuan daripada penulis kitab Amsal ini ialah Salomo untuk mengajar umat Allah memiliki ataupun bagaimana menyenangkan hati Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, memiliki kehidupan yang berhasil dan berbahagia, dan supaya anak-anak Tuhan, khususnya orang-orang muda, dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa yang pada akhirnya akan membawa kesusahan atau kegagalan di dalam kehidupan kita. Ada banyak cara yang dipakai oleh penulis Amsal untuk memberikan suatu pengajaran bagi kita. Bukan hanya dari manusia, tapi dari makhluk-makhluk hidup sekalipun manusia dapat belajar dari sana untuk kehidupannya. Dan salah satu ialah bagaimana penulis Amsal ini mengundang kita untuk belajar pada binatang, di mana dia katakan sebelum nas renungan kita ini ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah langkahnya. Mengapa dikatakannya ada 3? Karena memang 3 pertama dia berbicara tentang binatang, dan yang keempat dia berbicara tentang raja. Apa itu? Dia katakan singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun. Dan nas renungan kita ayat 31, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Apa yang mau disampaikan kepada kita? Pelajaran apa yang dapat kita petik dari sana? Yaitu pelajaran tentang bahaya kesombongan, bahaya keangkuhan, ya. Karena banyak, ya,
orang-orang menjadi sombong karena sesuatu yang dia miliki lebih dari orang lain. Sama seperti binatang yang disebutkan di dalam Amsal ini tadi. Singa yang terkuat, yang tidak mundur terhadap apapun. Ayam jantan, kambing jantan, merasa paling hebat, merasa paling kuat. Sehingga sering kita saksikan kekuatannya, kesombongannya itulah menjadi jalan kejatuhannya. Karena dia tidak mundur terhadap bahaya, sering itu yang merenggut nyawanya. Nah, jadi hati-hati bahwa kesombongan adalah langkah kepada kejatuhan. Nah, oleh karenanya demikian juga dikatakan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya, karena raja memiliki kuasa atas rakyatnya, memiliki otoritas atas rakyatnya, sehingga sering raja bertindak semena-mena dan tidak boleh ada rakyat yang dipimpinnya yang tidak menaruh hormat kepadanya. Karena apabila dia tahu bahwa ada rakyat yang tidak menghormatinya, sering dia dapat menjatuhkan hukuman-hukuman yang mencelakakan orang tersebut. Tapi sekali lagi, raja yang angkuh, raja yang sombong, sering itu awal kejatuhannya. Orang-orang dekat yang membunuhnya, bahkan sering juga di antara keluarga yang membunuhnya. Jadi jelas di sana bahwa kesombongan, keangkuhan awal kejatuhan manusia. Karena itulah dalam ayat 32 penulis Amsal ini juga mengatakan, bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Apa artinya itu? Bila sudah timbul kesombongan, niat angkuh di dalam dirimu, pikirkanlah itu. Karena itu adalah awal kejatuhan manusia. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong atau angkuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pagi ini? Yang pertama, firman Tuhan pagi ini mengajar kita untuk menjauhkan diri dari tinggi hati, dari kesombongan, dari keangkuhan. Dan Yesus pun dalam banyak hal mengajarkan itu kepada kita. Misalnya di dalam Matius 23 ayat 12, Yesus berkata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Karena itu jangan pernah merasa hebat. Jangan pernah merasa bahwa kita lebih dari orang lain, dan karena kelebihan kita itu, kita menganggap orang lain rendah atau memperlakukan orang lain semau kita. Jangan, karena Tuhan akan merendahkan orang-orang yang demikian. Dan kita sudah banyak melihat kebenaran dari firman Tuhan ini di dalam berbagai aspek, di dalam berbagai profesi. Misalnya sering kita lihat dalam dunia olahraga, ketika ada yang menyombongkan diri, merasa lawannya itu lemah, sering dia kalah karena kesombongannya. Bahkan di dunia usaha, di dunia bisnis, orang-orang yang merasa bahwa tidak mungkin dia tidak akan berhasil, tapi sering di sana dia mengalami kegagalan dan kehancuran. Karena itu, jadilah pribadi-pribadi yang rendah hati. Karena tidak ada sesuatu yang perlu kita banggakan, yang perlu kita tinggikan, yang perlu kita sombongkan. Karena semua yang kita miliki berasal daripada Tuhan. Bahkan pengetahuan, kekuatan kita, apapun itu, karena kasih dan kemurahan Tuhanlah diberikan kepada kita. Karena itu, jikalau kita diberi Tuhan kelebihan, diberi Tuhan sesuatu yang dapat dibanggakan, bukan untuk disombongkan, tapi pakailah itu untuk melayani orang lain. Pakailah kelebihan kita untuk membantu orang lain, sehingga hidup kita menjadi berkat, menjadi berguna bagi orang lain. Kelebihan-kelebihan kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya bagi orang lain. Sekali lagi, jadilah pribadi-pribadi yang rendah hati, dan Tuhan yang akan mengangkat kita. Dia yang akan meninggikan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya menjauhkan diri dari sifat-sifat sombong dan angkuh. Karena segala yang kami miliki berasal daripada-Mu. Apapun yang kami punya karena diberikan oleh kemurahan dan kasih Allah atas hidup kami. Dan biarlah kami pakai itu semua untuk kemuliaan nama-Mu, untuk mengasihi sesama kami, untuk menolong orang lain, sehingga lewat kehidupan kami terpuji dan termulialah nama Tuhan. Bapa, saat ini secara khusus kami mau berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang ada di Rumbun Balikpapan dan juga di Perminggun Penajam. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana. Berikan hikmat bijaksana sehingga dalam tugas pelayanan dapat dilakukan untuk membangun iman jemaat. Demikian juga jemaat Tuhan yang ada di Balikpapan dan Penajam. Tuhan berkati kesehatan mereka. Khususnya pada hari ini, dalam mereka melakukan segala usaha pekerjaan mereka, mari Bapa berkati dengan keberhasilan. Biarlah rezeki yang daripada Tuhan melimpah atas mereka. Sekiranya anak-anak kami Permata, KKR juga yang ada di Jana, dalam menjalani kehidupan pendidikan perkuliahannya, Tuhan kiranya memberkati. Bapa, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, khususnya jemaat Tuhan yang ada di Klasis Jakarta, Kalimantan, bahkan serayan-serayan Tuhan. Mari Bapa Engkau berkati semua, agar pada hari ini hidup kami boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan memberkati.